Bab 1. Maaf, saya terlambat Tuan Damar, sapa Arga sambil mengulurkan tangannya kepada Damar rekan bisnis Arga. Tak masalah Tuan Arga, kami juga belum lama kok sampai, sahut Damar sambil membalas uluran tangan Arga. Arga sedang melakukan meeting di sebuah restoran yang berada di salah satu hotel milik keluarga Wijaya. Arga datang ke situ sesuai dengan permintaan klien Arga. Damar menyuruh sekretarisnya untuk mempresentasikan proposal kerjasama yang ia tawarkan kepada Arga. Damar sengaja menyuruh sekretarisnya berpakaian seksi agar menggoda Arga, agar Arga mau menyetujui kerjasama tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang penawaran dari perusahaan kami, Tuan? Tanya sekretaris Damar dengan gaya genitnya. Tidak, keuntungan yang Anda tawarkan kepada saya terlalu sedikit, Tuan Damar. Saya meminta 70% keuntungan untuk saya. Bagaimana? Tawar Arga sambil menyilangkan kedua kakinya. Bagaimana kalau 60%, Tuan? Damar mengajak bernegosiasi kepada Arga. Awalnya ia menawarkan keuntungan masing-masing 50%. Namun Arga menolaknya. Makanya ia menaikkan menjadi 60%. Iya atau tidak sama sekali. Tegas Arga membuat Damar mengepalkan tangannya. Arga selalu memperhitungkan keuntungan yang ia dapat, karena ia tidak mau dibodohi oleh rekan bisnisnya. Lalu Arga mengambil gelas dan meminum minuman yang sudah disediakan oleh Damar. Damar tersenyum semari ketika melihat Arga meminum habis minuman yang ia sediakan. 5 menit kemudian, Arga mulai gelisah dalam duduknya. Ia merasakan panas pada tubuhnya. Anda kenapa, Tuan? Tanya Robi, asisten Arga. Entahlah, Rob, tiba-tiba tubuhku terasa panas, sahut Arga sambil membuka kedua kancing kemejanya. Damar yang melihat itu langsung memberi kode pada sekretarisnya untuk mendekati Arga. Sisil yang tak lain sekretaris Damar pun langsung bangkit dan duduk di sebelah Arga. Anda kenapa, Tuan Arga? Apa Anda membutuhkan bantuanku? Tanya Sisil dengan suara dibuat-buat sambil tangannya meraba dada Arga. Membuat Arga semakin bergairah, Arga tetap mempertahankan kewarasannya. Arga mendorong tubuh Sisil hingga terdorong ke belakang. Arga bangkit dari tempat duduknya, dia berdiri sambil menatap tajam ke arah Damar. Kita batalkan kerjasama ini, tegas Arga. Setelah itu Arga mengalihkan pandangannya ke arah sang asisten. Kau urus sisanya, Rob. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, perintah Arga kepada sang asisten. Baik, Tuan, sahut Robi patuh. Brak, Arga keluar dari ruangan itu sambil membanting pintu. Dengan langkah gontai Arga masuk ke dalam lift dan naik ke lantai atas. Dia berjalan sambil berpegangan tembok menuju ke kamar yang biasa ia tempati ketika sedang menginap di hotel tersebut. Sesampainya di depan kamar Arga, langsung mendobrak pintu kamar hotelnya. Dia sudah tidak tahan dengan kondisi tubuhnya semakin terasa panas. Ia ingin segera mendinginkan tubuhnya. Sepertinya mereka sengaja memasukkan obat luncut itu ke minumanku, umpat pemuda tersebut. Namun ketika ia mulai masuk ke dalam kamar hotel, ia justru disuguhkan oleh pemandangan yang membuatnya bergairah semakin meningkat. Seorang wanita sedang terbaring di atas ranjangnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Entah wanita itu tertidur atau pingsan, Arga tidak tahu. Arga berjalan dan melangkahkan kakinya menghampiri wanita tersebut. Sambil melepaskan seluruh pakaiannya, ia hanya menyisakan celana dalamnya saja. Dia langsung merangkak naik ke tubuh wanita itu dan langsung menindih tubuh gadis tersebut. Arga melumat bibir gadis itu dengan sangat rakus. Arga yang sudah tidak tahan langsung membuka celananya dan langsung melakukan penyatuan. Gadis itu masih tidak sadarkan diri. Sepertinya gadis tersebut dalam pengaruh obat bius. Pagi hari, suarga
Dering ponsel membangunkan Arga yang sedang terlelap. Sambil memeluk tubuh gadis itu, Arga meraih ponselnya yang berada di atas nakas. "Halo, ada apa kau menelponku?" sapa Arga dengan suara serak khas bangun tidur. "Perusahaan kita yang di Eropa sedang mengalami masalah, Tuan. Beberapa investor menarik uang investasinya dari perusahaan kita," ucap orang tersebut sambil sebarang menelpon. "Bagaimana bisa?" kaget Arga, karena pagi-pagi sudah mendapatkan kabar buruk yang menimpa perusahaannya. "Saya lagi mencari penyebabnya, Tuan." "Baik, kau atasi terlebih dahulu. Setelah itu aku akan langsung terbang ke sana." Setelah mengucapkan seperti itu, Arga langsung mengakhiri sambungan teleponnya. Dengan perlahan, Arga bangun dan mendudukkan tubuhnya. Ia melihat ke samping, ternyata gadis yang ia tidur semalam masih saja terlelap. Arga menyingkap selimutnya tanpa ia sengaja. Arga melihat noda merah yang ada di spraynya. Ternyata dia masih perawan, gumam Arga sambil mengusap noda merah itu sambil tersenyum bangga. Setelah itu, Arga berjalan menuju kamar mandi dan menghilang di balik pintu. Arga mulai mengguyur tubuhnya di bawah shower. Ia membersihkan tubuhnya dari sisa bekas percintaan semalam. Setelah dirasa cukup, Arga keluar dari kamar mandi. Setelah itu dia langsung memakai pakaiannya. Arga mengambil ponselnya dan menghubungi Robi, sang asisten. "Siapkan pesawatku sekarang juga, Rob. Kita harus segera terbang ke Paris," perintah Arga kepada sang asisten dari sambung teleponnya. "Baik, Tuan," sambung Robi. Setelah itu langsung mematikan teleponnya. Arga memasukkan ponselnya ke dalam saku casnya. Setelah itu dia duduk di tepi ranjang. Dibelainya wajah gadis itu dengan penuh perasaan. "Maaf, aku tak bisa menunggumu hingga bangun, karena aku harus pergi sekarang juga. Aku berharap kamu akan menghubungiku setelah kamu terbangun nanti. Setelah urusanku selesai, aku akan langsung mencarimu," ucap Arga sambil menatap wajah gadis itu lalu mencium keningnya. Sebelum pergi meninggalkan kamar, Arga meninggalkan kartu nama serta kalung yang sering ia pakai di atas meja. Tak lupa dia juga meninggalkan pesan tertulis untuk gadis itu. Arga pergi meninggalkan hotel lalu mengemudikan mobilnya menuju bandara untuk terbang langsung ke Paris. Dia harus segera menyelesaikan masalah di perusahaannya. Arga termasuk pemuda yang sukses di usia muda. Ia berhasil merintis usahanya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Awalnya Arga bekerja di perusahaan Wijaya milik keluarganya, tapi setelah ia mendapatkan cukup ilmu, ia meminta izin kepada orang tuanya untuk mendirikan perusahaan sendiri. Arga ingin berdiri di kakinya sendiri tanpa bergantung kepada orang tuanya. Meski tidak bisa dipungkiri, nama besar ayah serta kakaknya di dunia bisnis tentu sangat memuluskan langkah Arga. Itu namanya privilege, dan Arga mampu memanfaatkan privilege yang ia miliki dari nama besar ayahnya. Arga tak malu mengakuinya karena tak semua orang punya privilege dan mampu memanfaatkan privilege tersebut. Awalnya Rudi sang ayah melarangnya, karena dia ingin putra bungsunya tetap bekerja dan mengelola perusahaan Wijaya bersama sang kakak yaitu Raka Wijaya. Namun Arga terus membujuk sang ayah hingga akhirnya Rudi pun mengizinkannya. Dan sekarang perusahaan New Sapphire yang didirikan Arga sudah berkembang pesat, bahkan hampir setara dengan perusahaan Wijaya yang dikelola sang kakak. Bersambung.